Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa muallimina wa muallimikum wa masyayikhina masyayikkum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina amatan kafatan wa khususan arwahi walidayya wa murabbir ruh Syekh Muhammad Basri Alawi wa arwahi walidayya zawjati wa yabtullah wal asatid alladhina yu'allimuna dalfan wa bil khusus asatuna sab'ah wa ashabil kutubil madrusah Syekh Salim bin Abdullah bin Semir al-Adrami wa Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani wa usulim wa furihim inna Allah darajati bil jannah wa yu'idu al-barakatihim wa anwarihim wa asarihim wa ulum nafahatim fid dini wa dunya wal akhirah wal yaftah qulubana wa qulub auladina futuhal arifin wal awliya'i salihin wal ulama'il amilin wa Allah yarzuqna wa ayyam ziyaratal haramain wa ziyarat qabbin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa uluman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah duna ta'abin wa lahamin wa la talal khalqi bisababi wa la tadhakkur wa la tadabbur fi ta'siri wa nadhaghashana wa ayyamul muslimina jami'an birrahmati firah wa yaqtimana walam bil imani ma'alutfi wal afiyah al arwahi al muassisina li hadzal mahad wal muallimina al muta'allimina fi hadzal mahad wal muta'alliqina bi hadzal mahad wa usulihim wa furuhim wa dhabil hukal ajma'in wa ada ma nawasalafu salih binatin salihah wa ila hamdatin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bil lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannaf rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bid-dharaini. Jumat ini hukumnya adalah wajib, sehingga kalau wajib ini harus hati-hati, beda dengan sunnah gitu ya. Kalau wajib syarat-syaratnya harus dipenuhi, rukun-rukunnya juga harus dipenuhi, karena wajib itu. Wajib bagi siapa? Wajib bagi orang laki-laki ya, terutama yang sudah balik. Jadi kalau sampai ada orang laki-laki balik tidak Jumatan, nah ini berarti meninggalkan kewajiban, walaupun dia salat zuhur, ya, walaupun dia salat zuhur. Sehingga kita naudzubillah min dzalik ya, usahakan kita selalu Jumatan, jangan sampai tidak Jumatan, apapun alasannya, kecuali kalau memang tidak bisa tidak ya, kecuali kalau memang tidak bisa tidak. Itu kadang-kadang itu saya kasihan ya dengan bapak-bapak yang bekerja sebagai sopir yang tidak bisa tidak, ngerti tidak bisa tidak ya. Kalau misalkan yang bisa ditinggalkan itu kan banyak. Sekarang misalkan Grab, taksi itu kan bisa. Tapi yang kasihan itu kalau yang misalkan sopir bus ya, itu kan dia mesti ada jadwalnya itu, dan tidak bisa ganti. Siapa lagi pilot ya, terus apa lagi masinis, terus apa lagi security ya. Karena itu kadang-kadang ada yang, Pak Ustadz, saya ini kepingin Jumatan tapi kok saya pas jaga ya, semoga tapi salat zuhur ya, karena dia tidak bisa dan selalu kebagian siang terus, otomatis Jumat kasihan ya, tapi di dalam hatinya masih kepingin Jumatan. Nah, kalau kita jangan sampai ya. Syaratnya Jumat yang pertama adalah apa? Semuanya dilaksanakan
di waktu zuhur pertama ya. Salat Jumat itu ada 6. Yang pertama apa? Semuanya dilaksanakan pada waktu zuhur. Semuanya itu berarti apa? Khutbah 2 dan sholatnya. Kalau sampai lewat waktu, khutbahnya sebelum zuhur tidak sah, atau sholatnya cuma dapat 1 rakaat, rakaat berikutnya di luar zuhur juga tidak sah. Semuanya harus di waktu apa? Zuhur. Karena salat Jumat ini adalah apa? Ganti. Jadi kalau kita ini apa namanya? Jumatan, maka apa? Tidak usah melaksanakan sholat zuhur. Tapi kalau kita tidak Jumatan, wajib sholat zuhur. Ya. Yang kedua, wa antuqoma fi khittatil balad, dilaksanakan di dalam batasan negeri. Negeri itu gambarannya itu perkampungan gitu loh ya. Perkampungan. Kalau sampean orang Surabaya ini susah digambarkan ya. Tapi mungkin kalau rumahnya itu daerah pegunungan yang sepi, itu kan ada daerah perkampungan ya. Terus setelah itu sawah saja, terus perkampungan lagi. Itu menyelenggarakannya harus di mana? Di perkampungan itu. Hitungannya 1 kecamatan di perkampungan itu. Jangan diselenggarakan yang bukan di suatu negeri. Apa suatu negeri itu? Misalkan daerah tidak berpenghuni, maka tidak bisa dilaksanakan di situ. Ya, karena tidak ada penghuninya. Di negeri itu maksudnya perkampungan itu. Nah itu kalau di Surabaya ini saya pikir tidak ada wilayah yang tidak perkampungan, itu tidak ada. Semuanya perkampungan di sini. Ya. Tapi kalau kita misalkan ke daerah mana ya, Gresik saja mungkin ya. Gresik yang agak banyak sawahnya, itu kan perkampungannya sedikit, lainnya sawah. Apalagi semakin ke barat ya, Lamongan, nah, itu kan ada yang bukan perkampungan, full hutan ya. Bojonegoro ada yang hutan saja. Nah itu enggak, ngadakannya harus di mana? Di perkampungan. Sehingga kalau tidak di perkampungan ya, itu maka tidak bisa dilaksanakan. Apalagi kalau orangnya itu bukan orang situ semuanya ya, bukan orang situ semuanya, maka tidak bisa. Contoh kalau misalkan yang sering dibahas ulama itu misalkan apa? Kalau orang itu berada di mana? Di Mina. Di Mina itu kan kadang-kadang hari Jumat di Mina ya. Nah itu karena di situ tuh bukan perkampungan, bukan tempat tinggal, maka tidak bisa melaksanakan sholat apa? Jumat itu. Bisanya apa? Ya sholat biasa. Yang satu semuanya di situ bukan penduduk Mina ya kan. Terus Mina itu kan bukan perkampungan. Mina itu baru ada orangnya itu kalau berapa? Cuma 4 hari tok. Tanggal 8, tanggal 5 hari berarti. Tanggal 8, 10, 11, 12, 13. Selain itu sudah tidak ada. Seperti hari ini itu Mina ya tanah kosong. Tidak ada yang berani lewat sana, sepi. Banyak lampu tapi tidak ada penduduk sama sekali, tidak tahu yang ada apa kan itu. Mina itu kosong, sehingga kalau di Mina menurut sebagian ulama, bahkan mungkin mayoritas ya tidak usah di sana salat Jumat. Karena apa? Itu bukan perkampungan, terus orangnya pun bukan orang yang tinggal di situ. Sama dengan sampean melaksanakan apa namanya? Contoh ya, kemah gitu ya. Kemah berapa 1 minggu Jumat, berapa peserta kemahnya? 200. Nah, 200 kan bukan penduduk situ semuanya. Kemahnya pas di tengah hutan ya. Beda kalau kemahnya tidak di tengah hutan, kemahnya di tempat apa? Perkemahan. Nah, kalau tempat perkemahan kan ada penduduk itu. Kalau betul-betul di hutan gitu ya, di mana? Di Arjuna.
sudah tidak ada kampung, tidak ada anu, tidak usah. Karena apa? Itu bukan. Tapi kalau sekarang kan kemah itu banyak di bumi-bumi perkemahan, itu ada orangnya, ada kampungnya, ada, itu beda lagi ya. Sama wajib salat Jumat kemana? Ke kampung terdekat. Itu seperti itu maksudnya ya. Yang berikutnya wa antusalla jama'atan. Nomor 3, salat Jumat itu wajib dilaksanakan apa? Jamaah. Karena jamaah maka apa? Kemarin sudah dibahas, imamnya wajib berniat imam. Jadi salat jamaah itu kan imam itu tidak wajib berniat apa? Imam ya. Nah, tapi khusus Jumat imam wajib berniat imam. Kalau dia tidak berniat imam, tidak sah. Kalau tidak sah ya dia yang tanggung jawab ya. Karena itu jadi imam Jumat ini berat. Ya, semoga kalau kita ditakdir jadi imam Jumat bisa amanah ya. Amanah betul, nah gitu ya. Makmumnya juga harus berniat apa? Jumat. Berniat apa? Jamaah. Jadi usolli fardhul Jum'ati tidak sah. Usolli fardhul Jum'ati imaman atau usolli fardhul Jum'ati makmuman, nah, harus begitu. Ya. Berapa yang harus Jumatan? Minimal dapat 1 rakaat minimal ya. Jadi ada orang masbuk kok ternyata cuma dapat apa namanya? Rukuknya imam yang kedua saja. Jadi dia datang, imamnya sudah berdiri. Begitu mau takbir, imamnya sudah apa? Rukuk. Dia langsung takbir terus rukuk. Kalau mendapati rukuk, berarti dia mendapatkan apa? Jamaah dia salat Jumat. Kalau enggak, ya berarti dia enggak bisa salat Jumat. Harus salat apa? Zuhur. Dan salat zuhur ini harus dilaksanakan setelah orang-orang melaksanakan salat Jumat. Yang berikutnya wa an yakunu arba'in. Yang salat itu harus 40. Ini yang nomor berapa ini? Tadi 3, 4. Harus 40. 40 itu berarti apa? Imamnya 1, makmumnya 39. Insya Allah kalau di Surabaya ini hampir semuanya sudah 40, walaupun masjid kecil-kecil. Tapi saya dulu pernah ngimami, ya ngimami nggak sampai berapa? 40. Tapi terakhirnya mesti 40. Waktu datang pertama. Ya. Gimana? Ya harus 40. Kalau belum 40 ya belum dimulai. Sampai hitungan berapa? 40. 40 ini harus ada syaratnya. Yang pertama ahroron, merdeka. Kalau sekarang semuanya orang itu apa? Merdeka. Yang kedua dzukuron, laki-laki. Jadi harus 40 orang laki-laki. Kalau cuma 38 yang 2 perempuan tidak boleh. Terus apa? Balighin. 40 ini harus apa? Orang-orang yang sudah baligh. Ya. Terus mustautinin, orang yang bertempat tinggal. Gitu. Ya. Mustautinin itu orang yang bertempat apa? Tinggal. Jadi kalau tidak bertempat tinggal, ya tidak sah. Seperti Saman ini kan di sini tidak bertempat tinggal di sini. Bertempat tinggal itu maksudnya bagaimana sih? Yes, pokoknya saya niat tinggal di situ sampai kapan? Sampai mati ya, gitu ya. Walaupun nanti suatu saat pindah, tapi kan tidak ada niat untuk pindah. Kalau sama di sini kan sementara. Iya. Yang langgeng di mana? Ya di rumah Saman itu. Oleh karena itu Saman ini bukan mustautinin. Karena bukan mustautinin, Saman sudah 40 ya. Merdeka, laki-laki, terus apa lagi? Baligh. Tapi Saman tidak mustautinin. Karena Saman tidak mustautinin, maka Saman tidak boleh apa?
tidak boleh menyelenggarakan Jumat. Tapi wajib Jumatan. Ngerti wajib Jumatan? Oleh karena itu, kalau misalkan dalam kondisi biasa, Saman kan tidak Jumatan di sini. Walaupun sekarang pun tidak Jumatan di sini, tetap Jumatan di mana? Di luar. Karena apa? Tidak memenuhi syarat Saman ini. Tapi tetap wajib Jumatan. Jadi ada mukim. Mukim itu orang yang bertempat lebih dari 3 hari. Nah, Saman ini mukimin. Ya. Saman ini apa? Mukimin. Tapi sampean bukan mustawtinin. Karena Saman tidak berniat tinggal di sini selamanya. Yang tinggal di sini selamanya siapa? Cuma saya mungkin, ya. Abah. Ya, cuma 2 orang nggak cukup untuk Jumatan. Harus berapa? 40 orang. Nah, karena itu Saman tidak bisa menyelenggarakan, tapi tetap wajib Jumatan. Saman misalkan salat di Baitul Huda, Saman di sana tidak dihitung, ngerti? Saman tidak dihitung 40. Yang 40 apa? Harus orang sekitar Baitul Huda. Mungkin yang rumahnya semua kalangan, nah, bisa masuk 40. Sehingga di sana walaupun misalkan yang jamaah itu berapa? Anak kali Joko semuanya di sana 100, yang jemaah 150. 100 dari kali Joko tidak dihitung. Karena apa? Bukan mustawtininnya Baitul Huda. Mustawtin Baitul Huda siapa? Ya orang-orang yang di sekitar apa? Baitul Huda itu. Faham tuh? Lah ini yang susah ya. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fitil kalbalat. Tidak didahului dan dibarengi Jumat lain di negeri tersebut. Negeri itu hitungannya kemarin apa? Kecamatan. Jadi satu kecamatan itu hitungannya zaman dulu ya, karena penduduknya belum banyak. Satu kecamatan itu hanya boleh 1 Jumatan, gitu loh. Kalau misalkan satu kecamatan itu ada 2 Jumat, ini kecamatan loh ya. Sama ngerti enggak? Ada kecamatan, di bawahnya apa? Di bawah kecamatan apa? Di bawah kelurahan apa? Desa. Oh ya. Kalau Surabaya enggak ada apa? RW. Di bawahnya RW apa? RT. Desa itu sama dengan kelurahan tadi itu ya. Jadi kalau di Surabaya ini namanya bukan desa tapi kelurahan. Gitu loh. Kalau di kabupaten itu misalkan Sidoarjo, itu namanya desa. Desa pun itu kalau bukan di kecamatan. Contoh misalkan saya ini Ningifa itu Sidoarjo Waru. Lah Waru itu terdiri dari beberapa kecamatan. Waru terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Kelurahannya itu apa? Warunya itu namanya kelurahan. Tapi selainnya disebut apa deh? Desa. Kalau di Surabaya enggak ada, semuanya kelurahan ya. Jadi kecamatan di bawahnya desa atau kelurahan. Di bawahnya RW, di bawahnya RT. Lah ini hitungannya kecamatan. Satu kecamatan itu hanya boleh 1 Jumat. Kalau misalkan satu kecamatan ada 2 Jumat, maka yang dulu yang sah. Yang kedua menjadi tidak sah. Ngukurnya dari mana? Ngukurnya dari takbiratul ihram. Jadi siapa yang roknya lebih dulu, Allahu Akbar. Contoh ya, di Kalijogo ini ngadakan, di Baitul Huda ngadakan, ya kan? Satu kecamatan nggak boleh lebih dari 1, ya kan? Nah, maka rok yang pertama siapa? Allahu Akbarnya Kalijogo itu yang sah. Kalau yang dulu sana, maka Kalijogo tidak sah. Jadi satu kecamatan itu berapa? 1. Terus berikutnya sama apa? NU kalau tidak salah ya, dirubah menjadi apa? 1 desa. 1 desa itu apa? 1. Nah sekarang malah tidak 1 desa, per RW ada ya, bahkan ada yang per RT ada. Boleh ndak? Ya boleh ndak 1 RW ada 2 Jumatan, atau 1 desa 1 kelurahan ada 2 Jumatan, boleh apa ndak? Lah menurut di sini boleh.
dengan syarat ya, dengan syarat apa? Tempatnya tidak muat. Syaratnya apa? Nah, contoh misalkan Miftahul Huda itu sampai keluar ya. Nah, berarti kan tidak muat dia. Sehingga kalau misalkan di Baitul Huda ada, tidak apa-apa. Karena tidak muat. Kalau ternyata muat, nah ini bahaya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh dua. Tapi saya yakin kalau masjid-masjid Surabaya ini sudah full semuanya ya, sampai keluar-keluar ya, itu tidak apa-apa. Jadi karena masjidnya kecil, jamaahnya banyak, maka menyelenggarakan lagi itu tidak apa-apa ya. Terus yang kedua, apalagi karena tidak bisa disatukan. Kenapa tidak bisa disatukan? Yo, kalau disatukan nanti tawuran. Atau ya mungkin ya kan mungkin saja itu. Nah, itu maka boleh ya. Itu seperti itu. Jadi sekarang gimana ya, tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau aslinya satu kecamatan itu berapa? Satu. Nah, tapi karena tidak mungkin sekarang itu, kalau satu Sukomanunggal satu ya, akhirnya orang-orang tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang Jumatan. Diletakkan di mana? Kan jauh. Perjalanannya aja mungkin 15 menit ya. Untuk menuju sholat Jumat itu. Jadi kan susah, sehingga apa? Dibuat yang alasannya karena tidak cukup. Karena itu di Surabaya masjidnya tidak ada yang besar. Karena apa? Bisa sebelahnya, bisa sebelahnya. Terus yang berikutnya wan yataqaddamaha khutbatani, didahului oleh dua khutbah. Jadi ini beda dengan apa? Istisqa. Ya, istisqa itu khutbahnya setelahnya. Terus salat kusuf ya, khutbahnya setelahnya. Salat hari raya khutbahnya setelahnya. Karena itu besok kalau Saman ditakdirkan jadi khotib ya, khutbah paling sulit itu khutbah hari raya ya. Kenapa khutbah paling sulit khutbah hari raya? Karena sudah sholat ya. Jadi sehingga kalau tidak enak, bisa-bisa ditinggal sama apa? Jamaah ya, tinggal 1, 2 gitu ya. Dan itu sering terjadi. Karena itu kalau khutbah hari raya harus bagaimana caranya jamaah itu seneng. Kalau tidak ditinggal, wong sudah sholat ya kan. Beda dengan Jumat. Jumat mesti ditunggu sama. Tidak mungkin, oh khutbah gak enak tak ngali ya, dia tidak sholat Jumat nanti. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha hidaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.